Kelaslibur.com pengisi waktumu di saat kelasmu libur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel Kelas Libur bersama aku, Mas V. Di kesempatan kali ini, Kelas Libur akan merilis satu program baru, yaitu adalah 2D, Libur-Libur Study. Program ini dibuat untuk mewujudkan awal pembuatan atau cita-cita dari Kelas Libur itu sendiri, yaitu sebagai YouTube channel edutainment, education and entertainment. Ya, Kelas Libur berusaha hadir dalam mengedukasi, memberikan pengetahuan yang kami punya kepada teman-teman semua agar teman-teman dapat mengerti materi yang disampaikan dari rekan-rekan guru atau dosen yang teman-teman dapatkan di bangku perkuliahan atau di bangku sekolah. Konten ini berusaha untuk menyempurnakan pemahaman-pemahaman materi perkuliahan atau materi sekolah yang teman-teman dapatkan. Dan karena aku di sini backgroundnya adalah ilmu komunikasi, maka di dalam konten ini aku akan mengisinya dengan materi-materi ilmu komunikasi. Dan materi ilmu komunikasi pertama yang akan aku berikan adalah teori restorasi citra. Teori restorasi citra adalah sebuah teori yang diciptakan oleh William L. Benoit. Teori restorasi citra ini sangat penting untuk dipahami oleh semua orang. Mengapa? Because we are public relation. Why all of us is public relation? Because all of us can control what image we want to display to our friends, our family, our followers, or our subscribers. But one situation we cannot control about our image because one of accident or because what we do. So this theory is so useful. Ya, jadi kita semua adalah public relation, yang dimana kita dapat mengontrol image yang kita ingin tampilkan, baik itu untuk ke keluarga kita, ke saudara kita, ke teman-teman kita, dan juga ke teman-teman dunia maya kita. Tapi terkadang ada saja satu situasi yang dapat merugikan atau merusak citra kita. Karena di dunia yang semakin canggih ini, semua orang dapat membagikan kejadian-kejadian di lingkungannya, yang terkadang itu dapat secara tidak sengaja dapat merusak citra kita. Dari fenomena tersebut, maka kita membutuhkan satu teori untuk kita agar dapat memulihkan citra kita. Dan teori image restoration itu hadir untuk memberikan strategi pesan yang bisa kita gunakan dalam merestorasi citra kita. Sebelum aku memaparkan strategi yang ada di dalam teori restorasi citra, aku ingin memberikan informasi ya, bahwa nanti ketika memberikan contoh-contoh dari strateginya, ada beberapa contoh yang memang aku buat sendiri, yang tentunya terinspirasi dari pemaparan yang dipaparkan oleh William L. Benoit. Lalu ada juga contoh yang memang aku ambil langsung dari William L. Benoit, namun nama perusahaan atau individunya aku samarkan. Langsung saja. Strategi pertama adalah denial atau penyangkalan. Strategi ini memiliki dua jenis variasi. Yang pertama adalah simple denial, yaitu dengan mengatakan bahwa seseorang atau tempat dia bekerja tidak melakukan tuduhan yang telah dialamatkannya. Lalu yang kedua adalah shift to blame, yaitu dengan mengatakan orang lainlah yang bertanggung jawab.
Contoh dari Simple Denial, misalnya seorang artis dituduh telah melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahannya berlangsung. Hal ini dikarenakan umur kehamilannya sedang berada di usia 3 bulan, padahal umur pernikahannya baru 2 bulan. Lalu artis tersebut memberikan klarifikasi bahwa itu memang benar terjadi. Usia kehamilannya terjadi 3 bulan sedangkan umur pernikahannya baru 2 bulan. Hal ini dikarenakan dia telah berkonsultasi kepada dokter bahwa ternyata umur kehamilan itu dihitung dari terakhir dia menstruasi, bukan dihitung dari berapa usia pernikahannya. Selanjutnya yaitu adalah shift to blame, yaitu dengan menyatakan bahwa pihak lainlah yang bertanggung jawab atas tuduhan yang dialamatkan. Contohnya, terdapat sebuah perusahaan minyak yang sedang mengantarkan minyak tersebut dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Namun sayangnya terjadi sebuah kecelakaan sehingga tumpahan minyak itu mencemari sebuah lautan. Lalu perusahaan minyak tersebut dituduh tidak bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang terjadi. Si perusahaan tersebut pun memberikan satu klarifikasi bahwa bukannya ingin tidak bertanggung jawab, tetapi kenapa perusahaan tidak melakukan pembersihan? Karena perusahaan tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Strategi kedua yaitu adalah evasion of responsibility, yaitu menghindari tanggung jawab. Untuk strategi ini memiliki 4 jenis variasi. Yang pertama adalah provocation, yaitu dengan mengatakan bahwa perusahaan atau individu melakukan tindakan tersebut merupakan hasil dari respon yang pihak lain berikan. Contohnya, sebuah perusahaan memindahkan lokasi perusahaannya dikarenakan di tempat sebelumnya terdapat satu perda yang membuat margin keuntungan perusahaan itu berkurang, sehingga perusahaan tersebut memutuskan untuk pindah ke lokasi yang baru. Yang kedua adalah deficiency, yaitu dengan mengatakan adanya miskomunikasi. Yang ketiga adalah accident, yaitu dengan mengatakan bahwa semua itu terjadi karena adanya kecelakaan. Terakhir adalah good intention, yaitu dengan mengatakan bahwa ada niat baik dari tindakan yang dilakukan. Contohnya, ada beberapa aktivis lingkungan hidup yang berdemonstrasi di pemerintah daerah. Lalu, pemerintah daerah itu menanyakan, mengapa para aktivis lingkungan ini melakukan demonstrasi? Lalu para demonstran itu mengatakan bahwa hawa panas saat ini sering terjadi dan mereka mengatakan dan menduga bahwa semua itu terjadi karena pemerintah telah mengizinkan satu perusahaan membuat satu komplek perumahan yang lokasinya berada di hutan lindung. Lalu pemerintah itu mengatakan bahwa mengapa pemerintah memberikan izin kepada perusahaan tersebut. Hal itu dilakukan agar masyarakat memiliki hunian yang baru dan nyaman. Strategi selanjutnya adalah reducing the offense, yaitu mengurangi serangan. Untuk reducing the offense ini memiliki banyak variasi, dan yang pertama adalah bolstering, yaitu memasukkan hal positif dari tuduhan yang diterima. Misalnya, kita ambil contoh kembali perusahaan minyak yang terjadi kecelakaan lalu mencemari lautan. Jika dikaitkan dengan strategi ini, maka perusahaan tersebut dapat mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut dalam hal untuk menangani pencemaran air laut. Variasi kedua yaitu minimize, yaitu dengan meminimalisir tuduhan-tuduhan yang diterima. Misalnya, satu perusahaan dituduhkan telah membunuh 500 ekor babi. Lalu perusahaan tersebut menanggapinya dengan mengatakan bahwa yang dibunuh hanyalah 100 ekor babi. Variasi selanjutnya adalah differentiation, yaitu dengan membandingkan kejadian atau peristiwa yang sama dengan di tempat lain yang efeknya jauh lebih parah dibandingkan di tempatnya.
Contohnya, ada satu pemerintahan diklaim tidak mampu menangani kemiskinan karena angka kemiskinan masih sama dengan pemerintahan sebelumnya. Lalu, pemerintah tersebut mengklarifikasi, dengan situasi COVID saat ini, harusnya kita bisa mengerti bahwa sulit sekali untuk menghilangkan atau mengurangi angka kemiskinan. Coba teman-teman lihat dengan negara tetangga, bahwa negara tetangga itu angka kemiskinannya jauh lebih parah dibandingkan pemerintahan kita. Selanjutnya adalah tradensi, yaitu dengan menempatkan satu tindakan ke arah yang lebih menguntungkan. Contohnya, seorang artis digugat oleh para pecinta aktivis lingkungan karena ingin membuat satu stadion yang baru. Lalu artis tersebut mengklarifikasinya bahwa pembangunan stadion baru itu akan menguntungkan masyarakat sekitar karena nanti akan ada ekonomi yang berputar. Kelima yaitu adalah attack the accused, yaitu menyerang pihak yang menuduh isu-isu negatif terhadap dirinya atau tempat perusahaan dia bekerja. Nah, biasanya untuk the attack the accused ini bisa kita lihat di tempat debat terbuka. Dan yang terakhir adalah kompensasi, yaitu dengan memberikan sesuatu hal terhadap pihak yang terlihat dirugikan. Contohnya, penonton dari fans suatu klub merasa kecewa dengan salah satu promotor event penyelenggara olahraga karena event yang disediakan tidak jadi untuk dilaksanakan. Lalu para demonstran itu menuntut uang kembali dari tiket yang telah dibeli, dan promotor tersebut akhirnya memberikan kompensasi agar permasalahan ini tidak semakin melebar. Setelah reducing the obvious, maka dua strategi berikutnya adalah korektif, yaitu dengan mengatakan akan berjanji memperbaiki masalah dan juga tidak akan mengulangi masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah mortifikasi, yaitu dengan mengakui kesalahan dan meminta maaf. Di tulisan berikutnya, William L. Benoit juga memberikan beberapa rekomendasi yang terbagi dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan sebelum krisis, yang kedua adalah identifikasi krisis, dan yang terakhir adalah saran-saran yang bisa digunakan dalam memilih strategi dalam menangani krisis. Perencanaan krisis adalah sebuah hal yang sangat penting. Hal ini dapat digambarkan oleh sebuah perusahaan maskapai terbang yang pasti memiliki perencanaan krisis, atau sebuah restoran yang juga memiliki perencanaan krisis, karena bukan hal yang tidak mungkin dalam perjalanan operasionalnya terdapat customer yang keracunan akibat buatan masakan yang diciptakan oleh restoran tersebut. Perencanaan sebelum krisis menjadi sangat penting agar nanti ketika benar-benar terjadi sebuah krisis, perusahaan atau individu sudah siap dan dapat memilih strategi yang tepat. Perencanaan tersebut harus ditinjau secara berkala dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Rekomendasi kedua yaitu identifikasi sifat krisis. Ketika krisis terjadi, penting untuk memahami dengan jelas baik sifat krisis maupun audiens yang relevan. Untuk identifikasi krisis, pertama bisa dimulai dengan apa tuduhan atau kecurigaannya. Sebuah perusahaan harus mengetahui sifat krisis untuk merespon dengan tepat. Kedua, penting untuk mengetahui tingkat keparahan dugaan pelanggaran. Dan yang terakhir, tanggapan harus disesuaikan dengan pelanggaran. Rekomendasi selanjutnya adalah menganalisis audiens. Hal ini dikarenakan ketika krisis terjadi, audiens akan terbagi-bagi. Contohnya, ada sebuah maskapai penerbangan kecelakaan. Maka dari situ, audiens bisa terbagi-bagi menjadi keluarga korban yang membutuhkan informasi apakah anggota keluarganya masih hidup, lalu pihak kepolisian yang membutuhkan informasi dalam penyelidikan, media yang membutuhkan informasi langkah-langkah perusahaan. Selanjutnya juga ada stockholder yang juga sama ingin mengetahui langkah perusahaan serta opini publik apakah mempengaruhi
kegiatan operasional perusahaan serta biaya yang mungkin keluar. Setelah mengkategorisasi audiens, maka sebuah perusahaan atau seorang individu harus bisa memprioritaskan mana audiens yang harus ditenangkan terlebih dahulu. Lalu, ada pertanyaan, apakah satu strategi dapat menenangkan dua audiens? Ya, jawabannya bisa, dan itu adalah langkah yang efektif. Namun, dalam tulisannya, William L. Benoit mengatakan bahwa tidak semua audiens itu perlu ditenangkan. Hal ini balik lagi kepada sifat tuduhan itu sendiri. Namun, jika audiens itu berulang kali mengeluarkan serangan-serangan kepada kita, maka pilihan untuk meladeninya adalah sebuah hal yang bijak. Lalu yang terakhir, sesuai dengan tahapan yang telah disebutkan, yaitu adalah saran-saran dalam memilih strategi. William L. Benoit dalam tulisannya mengatakan bahwa ketika ingin memilih strategi, penguasaan terhadap strategi ini aja tidaklah cukup. Seorang individu atau sebuah perusahaan diwajibkan untuk juga memahami teori persuasi, karena sesungguhnya teori ini adalah teori untuk mempersuasi audiens. Bagaimana cara mempersuasinya? Yaitu dengan menghindari klaim palsu atau mengklaim sesuatu hal dengan data. Ya oke teman-teman, jadi berhubung video sebelumnya itu diambil di malam hari, ternyata kemarin aku tidak bisa melanjutkan, dan video selanjutnya aku lanjutkan di hari berikutnya atau hari ini. Oke, terakhir kita berbicara mengenai rekomendasi dari William L. Benoit dalam memilih strategi, dan kita sudah memasuki yang pertama, yaitu dengan memberikan satu klaim dengan data, hindari klaim palsu. Lalu selanjutnya untuk saran berikutnya, yaitu William L. Benoit menyarankan jika perusahaan memang bersalah atau individu bersalah, maka langkah untuk tidak menyangkal adalah sebuah hal yang bijak. Namun, ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil bahwa penerapan terhadap shift to blame merupakan langkah yang tepat. William L. Benoit juga menyarankan ketika teman-teman memilih strategi untuk mengucapkan bahwa akan memperbaiki masalah, maka lisan saja tidaklah cukup. Teman-teman disarankan untuk menampilkan kerja yang telah dilakukan dalam memperbaiki suatu masalah. Lalu selanjutnya William L. Benoit juga menyarankan ketika teman-teman ingin memilih strategi minimize, maka strategi minimize ini cenderung untuk menampilkan satu citra kepada kita semua bahwa itu merupakan sesuatu hal yang menyepelekan ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Di tulisan lainnya, William L. Benoit mengakui ada beberapa kasus yang perusahaan atau individu tersebut tidak dapat memulihkan citra sepenuhnya meskipun telah menerapkan strategi ini. Bahkan, dia juga menyebutkan ada beberapa kasus yang individu atau perusahaan tersebut gagal total dalam memulihkan citranya setelah menerapkan strategi ini. Oleh karena itu, dari fenomena tersebut aku mengambil kesimpulan untuk teman-teman semua lebih berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas keseharian. Dan juga teman-teman harus memiliki satu persiapan rencana krisis jika suatu saat nanti teman-teman semua memiliki satu kasus yang dapat mengancam citra teman-teman semua. So, itu saja video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui secara langsung mengenai materi kita pada kali ini, aku lampirkan semuanya di daftar pustaka deskripsi video kita kali ini. So, cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.